Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa, para dosen pengampu dan juga hadirin semua yang berbahagia. Puji syukur kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Pada kesempatan hari ini saya akan sedikit menyampaikan salah satu tema yang cukup menarik, yaitu tentang adaptasi dunia broadcasting di tengah perkembangan media digital dan perubahan perilaku audiens. Tema ini cukup menarik untuk dibahas karena perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat mengakses informasi dan juga hiburan. Dunia broadcast yang dahulu identik dengan televisi dan juga radio kini harus bersaing dengan media digital seperti YouTube, TikTok, dan layanan streaming lainnya. Saat ini, perkembangan internet di Indonesia sangat pesat. Berdasarkan survei dari APJII, jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai sekitar 230 juta jiwa. Artinya hampir semua masyarakat Indonesia menggunakan internet dengan tingkat penetrasi internet lebih dari 80%. Angka tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia semakin bergantung pada internet dalam melakukan aktivitas dan kehidupan sehari-hari, termasuk dalam mengakses media dan informasi. Perubahan ini tentu mempengaruhi perilaku audiens. Jika dahulu masyarakat lebih banyak menonton televisi atau mendengarkan radio secara konvensional, sekarang audiens lebih memilih platform digital yang dapat mengakses dan juga dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui smartphone. Data dari We Are Social tahun 2026 juga menunjukkan bahwa Indonesia masuk ke dalam 20 besar negara dengan durasi penggunaan media sosial terlama di dunia, yaitu sekitar 3 jam 7 menit per hari. Hal ini membuktikan bahwa media digital telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat modern. Akibatnya, industri broadcasting menghadapi tantangan yang besar. Televisi dan radio tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi dan juga hiburan. Persaingan semakin ketat karena munculnya konten kreator independen yang mampu menarik jutaan penonton melalui media sosial. Selain itu, tantangan lain yang muncul adalah penyebaran hoax, banjir informasi, dan algoritma media sosial yang sering kali membuat masyarakat sulit membedakan fakta dan opini. Komisi Penyiaran Indonesia juga menegaskan bahwa konvergensi media membuat arus informasi menjadi sangat cepat, tetapi di sisi lain menimbulkan persoalan baru terkait kualitas informasi. Oleh karena itu, dunia broadcasting harus mampu beradaptasi agar tetap relevan. Salah satu bentuk adaptasi tersebut adalah dengan melakukan konvergensi media, yaitu menggabungkan media konvensional dengan platform digital. Saat ini, banyak stasiun televisi yang tidak hanya menyiarkan program melalui layar TV, tapi juga melalui streaming di YouTube, Instagram, dan juga TikTok. Radio juga mengalami perubahan yang serupa. Banyak radio yang kini menghadirkan siaran streaming dan podcast agar dapat menjangkau generasi muda yang lebih aktif menggunakan internet. Selain itu, perubahan platform inovasi konten juga menjadi hal penting. Konten yang kreatif, interaktif, dan sesuai dengan kebutuhan audiens akan lebih mudah diterima masyarakat. Broadcasting modern tidak hanya membutuhkan kemampuan berbicara di depan kamera atau mikrofon, tetapi juga kemampuan memahami tren digital, editing konten, hingga strategi media sosial. Bagi mahasiswa komunikasi, pekerja media maupun konten kreator pemula, kondisi ini justru menjadi peluang besar untuk berkembang. Dunia broadcasting di era digital membuka banyak kesempatan kerja baru seperti digital presenter, content producer, podcaster, hingga social media strategis. Hadirin yang saya hormati, dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa perkembangan media digital
telah mengubah pola perilaku audiens dan cara industri broadcasting bekerja. Televisi dan radio tidak lagi cukup bertahan dengan sistem konvensional, tetapi harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat modern. Perubahan memang tidak dapat dihindari, tetapi dengan inovasi dan kreativitas, dan juga kemampuan beradaptasi, dunia broadcasting akan tetap memiliki peran penting sebagai media informasi, edukasi, dan hiburan bagi masyarakat. Semoga kita sebagai generasi muda, khususnya mahasiswa komunikasi dan pelaku media digital, dapat memanfaatkan perkembangan teknologi ini dengan positif dan kreatif. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.